Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Jumat ya, tanggal 23 Februari 2024. IHSG hari ini ada koreksi 0,61%, close di 7295. Dan hari ini kita lihat ya, foreign flow-nya turun. Kemungkinan besar investor asing sudah mulai profit taking nih di saham-saham sektor perbankan ya. Tapi karena perbankannya mau bagi dividen, jadi ya ini sebenarnya kesempatan aja ya buat kita bisa beli harga saham perbankan itu di harga yang lebih murah guys ya untuk dapat dividennya. Jadi ya kita bisa manfaatkan ya kesempatan untuk beli saham bagus di harga murah ketika terkoreksi. Oke guys, kita akan bahas ya saham-saham di sektor batubara. Kita akan langsung saja lihat harga acuan batubara hari ini ya. Ada kenaikan tipis 0,52%, close di 124,75 USD per ton ya, 124 US dollar per tonnya. Untuk harga acuan batu bara ya, kita lihat memang untuk kondisi geopolitik global ini masih memanas, guys. Militan Houthi ya, itu masih membombardir kapal-kapal milik Amerika Serikat dan juga sekutunya. Lalu kita lihat juga ya, di mana Rusia ini masih terus dimusuhi ya oleh sekutu gitu, guys ya, oleh anggota-anggota NATO seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada kemungkinan batu bara ini juga bisa naik ya di tahun 2024 kalau misalkan memang kondisi geopolitiknya tidak kunjung mereda, terutama untuk Rusia, Ukraina, dan negara-negara sekitarnya. Kalau misalkan memang masih nekat menyerang Rusia, ya pastinya akan terjadi perang kembali, seperti itu guys ya. Tapi ya, kita tidak mengharapkan ya perang apapun. Oke guys, kita akan lanjut ke saham yang pertama ya. Kita bahas saham ITMG. Nah, untuk ITMG ini harga sahamnya turun ya. Kemarin sempat turun 1,51%, hari ini juga sebenarnya sempat turun. Hari ini sempat turun kalau nggak salah hampir 2%-an guys ya. Tadi saya lihat dia di awal sesi itu dia turun ke level low di 25.750 ya guys ya, 25.750-an. Bentar guys, kita cari dulu ya support hari ini. Agak sulit sebenarnya kalau di sekuritas ya, ini kan sekuritas lebih gampang ambil harga itu di TradingView seperti itu ya. Jadi untuk ITMG ini turun karena laporan kuartal 4 2023-nya itu mengalami penurunan, tapi sebenarnya angkanya itu tidak jauh berbeda dibandingkan dengan proyeksi yang sudah ditulis ya datanya oleh sekuritas itu ya. Jadi ada kan proyeksi annualized-nya ya kalau misalkan di sekuritas Stockbit seperti itu. Jadi ya sebenarnya investor pun udah nggak kaget guys dengan saham ITMG ini. Hanya saja berita-berita yang keluar ini menyebabkan investor retail ya, terutama investor pemula yang belum paham fundamental, ini biasanya mereka panic selling ya, panic selling ketika wah ini ITMG ternyata labanya turun nih, misalkan ada berita kan turun labanya 50 sekian persen misalkan ya. Nah, itu kan kawan-kawan retail yang baru di saham gitu itu bisa panic selling gitu guys dan menjual saham ITMG. Padahal fundamentalnya bagus dan hari ini benar-benar tertahan di support ya 25.750 guys. Dan ini bagus bagus ya sebenarnya ini bagus. Kita lihat ya hari ini masih ada normal distribution dari asing ya. Di asingnya jualan tapi retailnya akumulasi. Jadi sebenarnya masih ada potensi dia akan turun sebenarnya seperti itu. Tapi ya kita akan lihat aja lah gimana nanti hari Senin ya. Untuk teman-teman yang masih pegang saham batubara khususnya ITMG ini santai aja. Kalau misalkan memang turun, teman-teman cicil beli aja gitu guys ya. Kalau misalkan dia naik, ya teman-teman tunggu gitu ya untuk floating profit seperti itu. Jadi hari ini yang distribusi ya ada YP, AK, TP, YU, BK, CC dan juga ZP seperti itu guys. Untuk ITMG ya masih sangat layak untuk investasi jangka panjang di tahun 2024 ini karena kalau misalkan laba bersihnya sedang turun, kecenderungan saham ITMG itu akan bagi DPR besar. Ya semoga saja DPR-nya bisa besar seperti itu guys ya. Kita lanjut ke saham yang kedua, kita bahas saham Adro. Untuk Adaro Energy ternyata kembali sideways dan ternyata ada big distribution. Jadi wait and see dulu ya untuk saham Adro karena hari ini terpantau ada distribusi besar nih dari AK, CC, OD, LS, KZBQ, TPX, ALG mayoritas asing hari ini jualan saham Adro. Tapi ada yang akumulasi yaitu ZPRX, YUAI, BK dan juga FS. Ya, jadi untuk Adro kalau misalkan turun guys ya di bawah 2400 berarti itu lumayan cukup murah guys buat teman-teman melakukan buyback ya atau melakukan akumulasi kembali terhadap saham Adro. Targetnya sih kalau bisa misalkan bisa tembus di bawah 2400 ya teman-teman coba cicil beli ya guys ya. Coba aja cicil beli untuk teman-teman yang lagi floating loss di saham Adro. Tapi buat teman-teman pemula ya kalau misalkan mau titip sendal ya di area saat ini pastikan jangan all in.
Jadi ya tunggu aja rilis laporan keuangan, tapi kalau mau titip sendal di area saat ini sudah lumayan bagus gitu guys ya, di bawah 2450 oke lah ya untuk membeli saham Adro Energy. Oke guys, kita masih nunggu ya rilis laporan keuangan saham batubara yang lainnya juga selain ITMG. Kalau ITMG kan udah keluar. Kita lanjut ke PTBA guys. Untuk PTBA ya hari ini ternyata masih close di area yang sama, close di 2630. Untuk PTBA juga berpotensi ada turun ya guys ya. Kalau misalkan laporan keuangannya kurang bagus ke level 2540 ya. Di sini ada support. Ini juga sebenarnya support guys. Ya, 2600-an ya. 2600-an ini juga support yang lumayan cukup kuat. Nah, ini guys ya 2600-an. Level psikologis juga ya 2600 level psikologis dan juga support terdekat. Kalau misalkan tembus di bawah 2600 ya tunggu dulu aja dan kita tunggu juga ya rilis laporan keuangannya. Kalau misalkan rilis laporan keuangannya ternyata kurang bagus ya ternyata dan PTB ini sebenarnya masih bisa turun lagi guys. Jadi ya kita tunggulah di harga yang lebih murah ya. Syukur-syukur dapat harga di 2500-an seperti itu. Hari ini ada normal akumulasi untuk top satunya itu dari ZP ya guys ya. Jadi ZP hari ini ada akumulasi. Kita lanjut ke BSSR. Untuk bara multi sukses sarana ini juga menarik ya guys ya. Ini menarik karena dia sempat turun ke level 3600 ya. Pas banget di level psikologis 3600 dia naik lagi. Ya waktu di tanggal 5 Februari ini close di 3620. Jadi sempat turun lalu naik lagi gitu guys. Dan dia juga ada kenaikannya beberapa persen. Ya lumayan guys ya kalau misal teman-teman bisa manfaatkan untuk teknika rebound ya ini bisa dapat lumayan ya berapa persen gitu ya. Misalkan teman-teman masuk di 3625 misalkan ya atau 3620 misalkan ya. 3620 misal teman-teman take profit ya di sini dapat 2% ya nggak masalah tapi ya lebih bagus investasi jangka panjang aja sih kalau misalkan saham-sahamnya rutin bagi dividen termasuk BSSR juga rutin bagi dividen yang saya rasa sih cukup bagus ya lumayan cukup jumbo untuk dividen BSSR. Kita cek hari ini ternyata top satunya netral dan rata-ratanya juga netral ya untuk block sum-nya hari ini asing ya yang akumulasi dan investor retail yang akumulasi yaitu ada XLPD dan investor retail juga yang distribusi yaitu ada YP dan juga NI ya guys. Yang menarik ini adalah peperangan retail ya di saham BSSR ini ya ada retail yang beli, ada retail yang jualan gitu guys. Jadi asingnya sih hari ini jualan ya, asingnya jualan di BSSR ya ada BQ, DR, AK, XA ini jualan. Tapi it's okay lah, selama sahamnya rutin bagi dividen ya teman-teman nggak usah khawatir ya. Semakin murah pembelian BSSR ya semakin bagus gitu guys ya. Wah ternyata di 2600 ini ada support yang lumayan cukup kuat guys. Jadi ya sebenarnya udah masuk ke area entry point ya, udah masuk ke area pembelian sebenarnya. Jadi menarik ya untuk BSSR. Semoga saja ada teknika rebound kembali ya dan teman-teman yang mungkin mau swing dan nanti bisa take profit gitu guys ya. Targetnya sih masih panjang kalau misalkan dia bisa naik lagi, tapi kita tunggu dulu aja rilis laporan keuangan. Kalau misal rilis, kalau misalkan LK-nya bagus, harga sahamnya bisa naik, guys. Tapi kalau misalkan LK-nya jelek, ya harganya bisa turun gitu ya. Dan itu kesempatan sebenarnya untuk kita beli saham bagus di harga murah. Kita lanjut ke ABM Vesama. ABMM ini menarik guys ya, karena laporan keuangan atau LK-nya diproyeksikan oleh sekuritas akan mengalami kenaikan. Ya meskipun saham batubara lain LK-nya turun, tapi ternyata ABN Vestama ini malah naik. Kalau misalkan teman-teman bertanya kenapa gitu guys ya, kenapa laba ABM Investama bisa naik? Ya karena kemungkinan besar ABMM ini dapat pendapatan yang cukup tinggi dari bisnis kontraktor batubaranya. Ya kita tahu di tahun 2023 lalu itu produksi batubara itu di atas konsesi gitu guys ya, di atas proyeksi para analis ya. Jadi di atas target lah untuk produksi batubara seperti PTBA, Adro, dan lain-lain. Nah, ABN Vestama sebagai kontraktor batubara ini mendapatkan keuntungan yang luar biasa ketika produksi batubara itu dinaikkan. Apalagi di tahun 2024 juga target produksi batubara itu kembali dinaikkan, guys. Nah, otomatis ABN Vestama, UNTR, lalu TPMA, 3 saham yang saya perhatikan terus gitu guys ya untuk tahun 2024 ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi, terutama di tahun 2024 ini. Ya tinggal PR-nya dari sisi dividen payout ratio aja nih untuk ABM Vestama.
Jadi hari ini ada koreksi ya 0,28%, close di 3.520 ya, masih sideways aja guys ya. Setelah kemarin naik dan dia ada sideways di 3.300 sampai 3.400-an dan naik ya. Lalu sekarang sideways lagi nih di 2.500-an dan kita masih tunggu laporan keuangannya ya, meskipun memang diproyeksikan naik gitu guys. Tapi ya tunggu aja lah, nggak ada salahnya juga kita tunggu sebentar gitu guys ya. Hari ini ada normal akumulasi ternyata guys, dari DH, AK, KK, BB, dan juga TP. Retailnya juga ada beli ya, ada XC, tapi ada retail juga yang jualan ya. Mayoritas retail jualan, tapi mayoritas asing beli gitu guys ya. Jadi overall untuk ABM Vesama ini sebenarnya menarik ya untuk stage 2. Ini kan stage 1 ya. Sorry, ini stage 1. Ini kan dia bisa dibilang apa ya? Dia sempat turun ya ke 3.200, berarti ini adalah higher low, ya ini adalah stage satunya gitu guys ya. Seperti itu. Jadi untuk ABMM ini menarik ya guys ya. Kita akan coba pantau terus. Siapa tahu kita dikasih harga yang lebih murah nih di bawah 3.500 ya, menarik. Kita lanjut ke Indika Energy. Indika Energy masih sideways aja. Kita lihat hari ini ternyata ada small distribution. Kenaikannya pun hanya 0,38% ya, naik ke 1.325. Hari ini yang akumulasi ada NI, YU, DH, EP, tapi ada distribusi ya dari PG, BK, EKK, dan juga XA. PD juga di sini distribusi, CC juga distribusi. Jadi untuk Indika Energy kemungkinan dia masih sideways aja. Sama guys, kita masih nunggu ya LK untuk Indika Energy ini karena diproyeksikan laporan keuangan Indi ini akan lumayan cukup jeblos gitu guys ya. Jadi ya tunggu aja lah ya, kalau misalnya dia masih bisa turun ya tunggu aja. Kita lanjut ke Harum. Harum Energy tadi sudah kita bahas ya sebenarnya di video sebelumnya, ada big akumulasi. Kenapa kok Harum saham batubara ini diakumulasi? Ya karena Harum sebagian bisnisnya itu sudah masuk ke sektor nikel guys, ya ke pertambangan nikel. Dan jadi Harum ini ketika nikelnya sentimen positif, Harumnya bisa akumulasi. Contohnya hari ini ya, meskipun kenaikannya tipis 1,24% ke level 1.225, tapi ternyata ada akumulasi besar dari OD, YUCC, dan juga TP. Yang menarik untuk Harum, ternyata sudah mulai ada akumulasi besar guys hari ini ya. Meskipun volumenya merah, tapi ternyata ada big akum untuk tanggal 23. Kita lanjut ke MCall. MCall hari ini dia candlenya kurang bagus sih guys ya. Dia kurang bagus karena tempat naik ya ke area high di 5.950, tapi turun lagi untuk close-nya di 5.800 gitu ya. Jadi kenaikannya tipis 0,87%, close di 5.800. Hari ini yang akumulasi MCall ada YU, RF, XC, dan juga AK. Oke guys, untuk saham-saham sektor batubara kita sudah bahas saham-saham apa aja yang menarik, saham-saham apa aja yang kita masih wait and see atau menunggu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum.